Anda langsung apa benar dilapor polisi? Iya, langsung Langsung dilapor polisi, dituduh menggelapkan dokumen. Iya. Ya kan? Dan Terus hari itu juga karyawan saya langsung ditangkap polisi. Di Surabaya nih ya? Iya. Apa benar selama BAP di kepolisian atas laporannya itu penyidik polisi membujuk-bujuk kalau Anda mencabut gugatan cerai, ini laporan polisi dicabut, begitu? Iya. Begitu? Iya. Jadi Anda melihat faktor utama ketakutan harta bagi dua, begitu? Iya. Yang ngebujuk siapa nih Pak Bos? Oknum penyidik. Oknum Jadi penyidik membujuk si Ibu kaum Cincin. laki ini memakai tangan penyidik untuk membujuk Menekan. oknum penyidik. Ini terbukti di persidangan. Oke. Kalau you cabut gugatan cerai, maka laporan polisi dari si suami ini akan Mau cabut dicabut. juga, gitu Dia ya. nggak mau. Akhirnya masuk apa? Masuk tahanan. Hotel Hyatt atau tahanan? Ditahan. Ditahan. 1,5 bulan waktu itu. 1,5 Iya. bulan di penjara dengan isak tangis anaknya. Oke, terus akhirnya anak lu bilang apa? Anak lu bermimpi ada pengacara di Jakarta. Gimana mimpi anak lu coba dulu? Sampai ketemu Hotman Paris. Waktu itu anak saya ngomong ke saya pada waktu aku di Tahan Medaeng, Mama, Di penjara ya? waktu di penjara. Anaknya datang ke penjara Ya, dia. waktu itu anak saya bilang, Mama, nggak ada satu orang pun yang bisa bantu Mama. Kalau Mama mau lepas dari masalah ini, Mama pilih dua siapa yang bantu Mama. Satu, Mama pilih mafia, atau Mama pilih Pak Hotman Paris. Pak Bos gue. Gitu. Akhirnya saya membela dia. Iya, Terus ya. bersidang. Nah, dia ada persidangan, akhirnya aku bisa bebasin dia. Bebas murni. Bebas murni. Terus suaminya kasasi, menang lagi. Oke. Sekarang lu balik gugat lagi, lapor lagi. Karena dia kan dipecat sebagai direksi Direktur, dengan alasan yang dibuat-buat. Ya. Lapor polisi, suami tersangka, TPO. DPO kabur ke Singapura. Oh yang waktu itu sempat kan diomongin kan kabur Benar. ke Singapura. Terus akhirnya udah ketemu. Ntar dulu kabur ke Singapura. Kabur ke Singapura. Terus dipanggil sama Polda Jatim, nggak datang-datang. Sudah DPO, sudah dicekal, sudah tersangka, nggak datang-datang, ya kan? Tahu-taunya diam-diam dia bikin kuasa pra peradilan, digugat Polda. Waktu itu saya nggak ikut kan, ya kan? Tiba-tiba dia bisa di Singapura, dia bisa gugat pra peradilan, akhirnya status tersangka itu dicabut. Makanya Mahkamah Agung ngeluarin peraturan, ya kan? Iya. Tidak boleh lagi pra peradilan oleh seseorang yang lagi kabur gitu loh. Iya, Gara-gara kasus dia nih. Karena suaminya bisa di Singapura bisa mengajukan pra peradilan agar status dia tersangka dihapus. Tapi dia hebat lagi, lapor lagi. Terus gimana lapor lagi? Dia Lapor malah lagi. ini wanita tangguh nih, dia lawan lagi suaminya. Lapor lagi setelah Saya itu. lapor lagi, saya melaporkan satu hal yang sebenarnya fakta juga, bahwa pada waktu begitu saya mengajukan gugatan cerai, ternyata ibunya suami saya seolah-olah menggugat suami saya ke pengadilan, seolah-olah berhutang kepada ibunya. Jadi pihak suami dan ibunya membuat akte yang mengatakan seolah-olah si suaminya dia itu pernah meminjam uang ke ibunya, dipakai sebagai modal yang harta gono gini ini. Oke, modal usaha ini. Sehingga nanti bahwa gono gini ini bukan hak dia, tapi itu adalah Hak ibunya. Hak ibunya. Uang pinjaman. Cuma salah dia nggak nyangka pengacara dia doktor cum laude. Langsung gebrak lagi. Sekarang tersangka lagi suaminya, Sama tersangka ibunya, kabur lagi ke Singapura. Sekarang lagi kabur lagi. Kabur lagi. Sama ibunya juga kabur. Sama ibunya juga kabur. Ini kayak sinetron. Guys, gitu. ya itulah kelemahan lagi hukum Indonesia. Padahal kan Singapura cuma setengah jam dari Batam. Kalau Polda Jatim dengan pakai Interpol itu bisa dijemput. Sampai sekarang belum berhasil Polda Jatim memanggilnya aja nggak berhasil. Jadi kalau dihitung tuh ada berapa kasus sih? Udah nggak ada Kasusnya solusi. Hanya lebih. Banyak banget ya. Aku Ibu. dilaporkan dalam 7 LP, tapi 6 LP udah SP3 semua. Yang Ya. satu juga udah Dia mau dilaporkan SP3. keluarga suaminya sampai 7 laporan LP. polisi. 6 sudah SP3 SP3 semua. berhasil kita tantang Iya. semua. Memang nggak terbukti. Ya. Ini tepuk tangan emang bener-bener buat Ibu Cincin ya, wanita yang sangat tangguh, mau dilaporin berapa kali pun masih tetap berdiri teguh. Harus ya, nggak boleh Iya. menyerah ya Bu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Cincin, jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Sebagai seorang ibu yang tidak bisa ketemu dengan anak, tidak bisa mendapatkan hak dan kewajiban saya sebagai seorang ibu, saya tidak tahu kemana saya harus teriak.
mantan suami Femi mau tanda tangan surat cerai, asal serahin 3 anak Femi sama rumah. Harus kasih dia semua, baru dia mau tanda tangan surat cerai.